kawan. Dalam rangkaian kegiatan ini ada 3 yang dilaksanakan. Intinya yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Yang pertama ini pra-observasi. Kemudian dia sudah mempersiapkan itu ya, apa yang terkait pembelajaran akan ibu yang besok ya Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang dicapai apa? Tujuan yang saya capai itu ada 3, yaitu yang pertama dia menyimak video. Jadi siswa itu bisa menganalisis dan mengerti perbedaan air tanah dan air permukaan dengan ketinggian. Yang kedua, siswa itu bisa membaca teks dan mendengarkan cerita supaya guru bisa menganalisis dan memahami perbedaan air tanah dan permukaan. Yang ketiga, setelah melakukan pencobaan, siswa juga bisa menganalisis dan memahami perbedaan air tanah dan air permukaan itu dengan secara detail. Jadi ada tujuan pembelajaran itu. Pertama, setelah menonton video, anak dapat menganalisis dan memahami tingkat daur atau siklus air ya Bu. Yang kedua yaitu setelah membaca teks dan mendengarkan cerita, siswa dapat memahami juga tentang perbedaan air tanah dan air permukaan. Jadi itu setelah melakukan percobaan, siswa bisa menganalisis dan memahami perbedaan air tanah dan air permukaan. Jadi ada 3 ya Bu. Nah, selanjutnya yang kedua, sedangkan terkait area pengembangan, kira-kira pengembangan apa yang ingin ibunya capai Dalam pembelajaran tersebut, saya ingin melakukan 2 pengembangan Bu, yaitu area pengembangan yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuannya bagaimana ya Bu? Dalam area pengembangan pengetahuan Bu, saya ini siswa dapat memahami sekaligus siswa itu bisa melakukan pelatihan soal yang saya inginkan. Jadi nanti diukur dengan evaluasi Bu. Nah, sedangkan untuk keterampilan itu Yang keterampilan Bu, saya melakukan jenis diskusi. Jadi anak-anak itu bisa langsung praktek. jadi selain diskusi ada observasi kayak apa namanya percobaan ya Bu tadi ya, percobaan. Jadi ada percobaan juga di situ untuk keterampilan. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu lihat terapkan, mungkin dari strategi pembelajarannya, modelnya, ataupun mungkin media yang akan Ibu lihat terapkan. Strategi pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga menggunakan model problem basis learning dengan metode diskusi kelompok, penugasan dan analisis. Jadi media-media yang digunakan ini tentunya ada percobaan, ada media lagi ya Bu. Jadi ini perlu adanya media pembelajaran jenis benda konkret ya Bu. Jadi kira-kira apa ini beliau mau melakukan pembelajaran tersebut Bu? Kebetulan besok Bu, jadi pembelajaran besok itu masuk ke kegiatan subtema 2 pembelajaran. Jadi besok ya Bu ya, pembelajaran dan yang diobservasi oleh saya tentunya ya Bu ya. Baiklah Bu, nah saya tunggu kesempatannya beliau besok. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih semoga Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Sekarang dulu makanya hari ini siapa ya yang berangkat duluan? Pada pagi siapa yang berangkat duluan? Wah, ini siapa?
kowe? Mateni. Aku. Nah sekarang maaf, anak-anak berdiri lagi. Berdiri lagi. Sekarang anak-anak coba tengok baju, ikat pinggang, semuanya apa udah rapi? Kalau pakai baju harusnya pakai ikat pinggang. Sekarang anak-anak coba toleh kanan, toleh kiri. Apakah masih ada sampahnya di bawah meja? Coba tengok kalau masih ada sampah diambil dulu. Kalau ada sampah diambil. Tidak ada, oh berarti kelasnya bersih, ya. Dan sekarang anak-anak boleh duduk. Duduk lagi. Sekarang ibu mau membagikan cerita. Dan anak-anak silakan lihat. Geser dulu. Geser dulu. Nah sekarang Bu Guru mau nanya. Coba Nur sebutkan apa judul yang ada di cerita itu? Proses terjadinya siklus air. Ya, proses terjadinya siklus air. Sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan siklus air itu ada apa aja? Coba angkat tangannya. Nah, yang satu apa ya? Penguapan. Nah, terus? 2 kondensasi. Ya. 3 air hujan. 4 infiltrasi. 5 limpasan. 6 transpirasi. Ya, jadi ada 6 proses terjadinya siklus air. Nah, sekarang ibu mau tanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ibu mau nanya, sebelumnya kita mempelajari materi apa? Jadi kemarin kita belajar tentang manusia dan lingkungan, ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya ada 3 ya, Nak ya. Yang pertama, anak-anak menyimak video yang ibu berikan. Siswa juga dapat menganalisis dan memahami perbedaan air tanah dan air permukaan. Yang kedua, nanti anak-anak membaca teks dan mendengarkan cerita. Siswa dapat menganalisis dan memahami perbedaan air tanah dan air permukaan. Yang ketiga, nanti melakukan percobaan. Siswa dapat menganalisis dan memahami perbedaan air tanah dan air permukaan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Nah, sekarang ibu mau anak-anak tuliskan perasaan kalian pada pagi ini. Udah semua? Kalau udah, silakan ditunjukkan sama Bu Guru. Coba tunjukkan. Coba diangkat semuanya. Oh, senang semua. Oh, ada yang sedih. Kenapa ya? Aku juga sedih. Kenapa nak perasaannya sedih? Karena bangunnya kesiangan. Kenapa nak kamu bisa kesiangan? Tidurnya larut malam. Jadi lain kali Afif tidak boleh mengulangi lagi ya, Nak ya. Harus bangunnya pagi hari. Nah, sebelumnya kalau malam harus bangun malam. Apa? Harus tidur lebih awal. Harus biasanya jam 10, Afif jam 9 atau jam 8 harus udah tidur. Ingat ya, Nak ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak siap-siap. Silakan kertasnya, bukunya disimpan di tas. Kita siap-siap pulang.
Yuk. Ya. Sekarang Bu Guru mau nanya, sebelum kita masuk ke materi, kita kan mau belajar tentang air tanah dan air permukaan. Jadi pengaruhnya terhadap pernafasan manusia itu kan penting ya, Nak ya. Jadi Bu mau nanya, bagaimana pengaruhnya lingkungan kita kotor terhadap pernafasan kita? Tidak nyaman. Apalagi? Menimbulkan penyakit. Penyakit apa yang terjadi kalau kita menghirup udara kotor? Penyakit asma. Ya, itu. Terus apa lagi? Penyakit paru-paru ya. Kalau kita menghirup udara kotor akan menjadi penyakit seperti penyakit asma, paru-paru. Sedangkan kalau pengaruh lingkungan yang bersih terhadap pernapasan kita seperti apa? Nyaman. Pernapasan kita menjadi nyaman ya. Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan video atau silakan anak-anak nanti lihat video. Ini video tentang air tanah dan air permukaan. Jadi anak-anak silakan lihat dan perhatikan yang video yang Ibu putar. Bagi kehidupan kita sehari-hari, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Dalam usaha kita dalam mencari air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona dibandingkan air permukaan. Tahukah kamu perbedaan antara air tanah dan air permukaan? Mari kita bahas. Yang diberikan, coba anak-anak sebutkan apa perbedaan air tanah dan air permukaan. Coba Azam, air tanah itu apa ya? Air yang meresap ke dalam lapisan. Iya, benar. Air yang meresap ke lapisan-lapisan tanah atau ke pori-pori tanah. Sedangkan air permukaan itu apa? Coba. Ya, air permukaan itu apa? Air yang mengenang di atas tanah. Ya, air yang mengenang di atas tanah atau air yang terkumpul di atas permukaan tanah. Coba sebutkan apa contohnya air yang terkumpul di atas tanah? Sungai, sawah, laut. Ya, itu contohnya. Sedangkan air tanah itu contohnya apa? Air. Apa tidak? Air yang dihasilkan dari lapisan-lapisan tanah itu apa aja? Selain mata air. Air sumur, air bor itu juga bisa dihasilkan dari air tanah karena itu di dalam lapisan-lapisan tanah. Nah, yuk sekarang sebelum Ibu mau bentuk kelompok, sekarang anak-anak perhatikan anak-anak udah melihat video ya, Nak ya. Jadi biar lebih jelasnya, Ibu mau bagikan tentang proses terjadinya siklus air. Jadi kalian lihat gambarnya, proses terjadinya siklus air. Nah, itu ada siklus air. Jadi terjadinya air hujan yang masuk ke dalam tanah itu terjadinya adanya uapan dari sungai, air sungai. Coba perhatikan, ini ada air sungai. Sungai menguap menjadi awan. Awan ini mengendap. Jadi awan ini mengendap menjadi pengumpulan. Nah, setelah menjadi pengumpulan, secara tebal dia akan menurunkan air hujan, ya. Dan air hujannya itu akan masuk ke dalam tanah. Ada juga yang mengenang di permukaan air, di permukaan tanah. Jadi itulah proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok, Ibu mau biar anak-anak tambah semangat, kita tepuk semangat
ya. Coba Ibu ulangi. Tepuk semangat. Alhamdulillah, sudah siang tapi masih tetap semangat. Nah, sekarang anak-anak Ibu bentuk menjadi 2 kelompok. Jadi dalam satu kelompok ada 4 orang, ya Nak ya. Dan air permukaan. Ini contohnya, ini Ibu membawa air dalam gayung. Ini Ibu contohkan ketika air hujan turun. Perhatikan ya, ini Ibu siramkan ke tanah, air akan meresap ke tanah. Jadi ini yang dinamakan air tanah. Dan sedangkan ketika Ibu menyiramkan ke batu, air ini akan Tidak meresap dan Jadi dia akan ini yang mengumpul. dinamakan air permukaan. Jadi airnya mengambang di atas permukaan batu. Jadi itu kenapa air tanah itu Kenapa? Ya. jadi air tanah, apa yang dimaksud dengan air tanah itu? Air itu ketika disiramkan akan meresap ke dalam tanah. Sedangkan air permukaan ketika kita siram air hujan akan terkumpul di atas permukaan tanah. Sip. Untuk anak-anak yang kelompoknya kita bagi sesuai kelompok sebelumnya ya Nak ya. Jadi ini kelompok 1, itu kelompok 2 ya Nak ya. Jadi Ibu akan membagikan soal. Jadi anak-anak silahkan dikerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Tetapi melihat gambar yang sudah Ibu bagikan. Ya. Ya. Dan silakan anak-anak kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Dan karena Anda selesai diskusi, Ibu minta perwakilan satu anak mewakili satu kelompoknya membacakan ke depan biar kawan-kawannya tahu apa isi dari yang kalian kerjakan. Sekarang kelompok 1 Azza maju. Dari hasil diskusi kami, air permukaan. Air yang terkumpul di atas permukaan tanah atau mata air, sungai, danau, atau laut. Contoh air permukaan, sungai, rawa, dan danau. Silakan maju. Dea, mempresentasikan hasilnya. Air tanah, seluruh bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi. Contohnya, contoh air tanah ada Contoh air tanah ada air sumur, air mata air, air sungai, danau, atau laut. Jadi Ibu mau mengingatkan ya Nak, kalau dalam kelompok itu kita harus saling bekerja sama. Kita harus saling membantu ya Nak ya, dalam mengerjakan ketika berguru menyuruh kita bekerja kelompok. Sudah selesai?
ngobrol santai. Jadi terkait pembelajaran Bu Lia kemarin ya. Jadi masih ada satu rangkaian lagi yaitu pasca observasi ya Bu ya. Kira-kira Bu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira dari obrolan kita ini ya Bu ya, ada enggak yang Ibu Lia inginkan? Kira-kira apa yang Ibu Lia inginkan dari obrolan kita ini? Itu banyak Bu yang saya inginkan dari pembelajaran kemarin Bu. Saya mau tuh kita lebih banyak sharing-sharingnya ya Bu ya, kita banyak ngobrolnya ya Bu ya, supaya apa Bu, pembelajaran kemarin tuh saya ngerasa banyak kekurangan ya, yang perlu diperbaiki. Bahkan saya juga mau Bu Lia beri masukan supaya pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oh gitu ya. Jadi Bu Lia mengharapkan ada tindak lanjut dari obrolan kita ini, dari sharing-sharing kita ini, sehingga pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya dan kedepannya akan lebih baik ya Bu ya. Baik Bu Lia. Nah, setelah melakukan pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu Lia rasakan? Nah, setelah Ibu Lia melakukan pembelajaran terus disupervisi gitu ya, tentunya ada rasa-rasa yang gimana gitu? Apa yang Ibu Lia rasakan? Iya Bu, pertama tuh saya ditunjuk sebagai observasi sama Ibu, saya merasa deg-degan ya Bu ya. Tapi saya merasa senang, saya merasa lega Bu. Walaupun dalam kegiatan ini belum sempurna ya Bu ya, tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki. Jadi wajar ya Bu ya kalau merasa deg-degan atau itu udah biasa ya Bu ya. Semuanya saya juga masih seperti itu Bu kalau di supervisi ya. Tentunya kalau kita berhadapan dengan murid itu biasa-biasa saja, tapi ketika ada di belakang kita yang mensupervisi itu udah pasti kita ada rasa yang lain gitu ya Bu ya. Nah, jadi itu hal yang wajar gitu ya. Baiklah, dari pembelajaran kemarin yang Ibu Lia lakukan ya, kira-kira ada nggak yang mungkin Ibu Lia, menurut Bu Lia itu ada yang kurang atau mungkin yang perlu diperbaiki atau mungkin yang perlu dipertahankan dari pembelajaran kemarin? Sudah Bu, saya juga menggunakan dalam pembelajaran itu benda konkret supaya saya menggunakan itu untuk percobaan sehingga siswa itu bisa memahami dan lebih memahami pembelajaran. Oh, jadi udah tercapai ibaratnya ya Bu ya. Jadi tidak ada kekurangan. Jadi mungkin yang perlu dipertahankan ketika kita mengajar depan anak-anak itu kita perlu menggunakan benda konkret ya Bu ya, sehingga anak itu antusias dalam belajar dan mungkin mudah dalam memahaminya karena itu secara langsung ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Bu? Apa juga sudah tercapai gitu pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya? Sudah Bu. Dalam pembelajaran saya juga menggunakan video Bu, saya juga menggunakan gambar-gambar, saya melakukan percobaan sehingga Bu, siswa itu bisa memahami perbedaan air tanah dan air permukaan. Jadi dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai semua ya Bu ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang perlu dipertahankan tadi sudah ya Bu ya. Sekarang bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira apa rencana Ibu untuk lebih memahami pembelajaran tersebut Bu? Pembelajaran ini masih banyak perlu diperbaiki Bu, soalnya saya baru pertama memahami pembelajaran diferensiasi, sedangkan saya juga perlu melakukan pembelajaran ini soalnya ini berpihak pada murid ya Bu ya, yaitu dengan cara pembelajaran sesuai dengan kesiapan. Baiklah Bu, jadi setelah Ibu Lia melakukan pembelajaran mungkin Dewi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya memperbaiki seperti pembelajaran diferensiasi ini Bu, baru pertama kali pembelajaran saya lakukan itu ya. Untuk mempertahankannya saya menggunakan benda-benda konkret itu dan media-media pembelajaran Bu. Seperti itu. Jadi ada yang perlu diperbaiki ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya.
Nah, sedangkan untuk yang dipertahankan, Ibu Lia mungkin harus selalu mempertahankan pembelajaran yang menggunakan media-media, sedangkan selain itu juga menggunakan benda konkret ya, agar anak lebih memahami dalam pembelajaran tersebut ya Mbak Lia. Nah, selanjutnya kira-kira tadi kan Ibu bilang ada yang perlu dipelajari kembali atau yang kurang dipahami, itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa rencana Ibu agar lebih memahami pembelajaran tersebut, Bu Lia? Saya akan membuat catatan-catatan kecil ya Bu ya. Dan juga saya akan bertanya kepada guru atau ibu dia kan sebagai CGP yang lebih memahami tentang pembelajaran diferensiasi. Oh iya Bu. Jadi itu langkah Bu Lia ya untuk memperbaiki mungkin yang Bu Lia belum memahaminya ya Bu ya. Jadi itu udah bagus sekali Bu, ada langkah untuk memperbaikinya. Nah, kira-kira kapan Ibu Lia untuk memperbaikinya Bu? Secepat mungkin saya berbagi Bu. Secepat mungkin ya. Mungkin ada jadwal khusus Bu Lia atau mungkin ada waktu-waktu khusus gitu? Ada Bu, nanti saya usahakan ya Bu. Jadi membuat catatan kecil dengan membuat jadwal ya Bu ya. Baiklah Bu, menurut Bu Lia, siapa nih di sini yang bisa menjadikan sumber inspirasi terkait pembelajaran berdiferensiasi? Yang pasti Bu, terutama guru-guru senior ya Bu ya, kepala sekolah, dan terutama sama ibu yang lebih memahami masalah ini ya Bu ya. Ya, insya Allah Bu Lia, sama kita sama-sama belajar ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memang sudah seharusnya semua guru menerapkannya ya. Bahkan bukan tidak hanya pembelajaran berdiferensiasi aja, jadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran tentang kesiapan sosial emosional Bu Lia. Jadi dikaitkan dengan sosial emosional, berdiferensiasi KSE namanya Bu Lia. Seperti itu ya. Insya Allah saya siap Bu Lia kalau memang Bu Lia memang memerlukan atau membutuhkan informasi-informasi dari saya siap belajar bersama Bu Lia. Baiklah Bu, selamat memperbaiki, semoga kedepannya Bu Lia semakin baik lagi tentunya dalam menghadapi pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bu Lia. Iya Bu, sama-sama, semoga Ibu juga sukses selalu dalam CGP ini ya. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu.